Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya ingin kami sampaikan kenapa bukan guru kita yang duduk di sini, ya. Kenapa bukan Ustadz kita, Ustadz Nur Khalis Ahmad yang duduk di sini. Jadi kita sampaikan berita duka dari beliau bahwa beliau punya paman wafat tadi. Nah, terus sekitar jam 2 kalau salah khilaf tadi, kami dihubungin dengan beliau, bisakah gantikan. Sebenarnya ada tugas, tapi ini perintah guru, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, biasanya kajian hari apa ini? Ahad sore ini biasa kajiannya apa? Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna. Tadi nanya sama beliau, tapi oleh beliau diserahkan, terserah mau bentuknya tausiah boleh, mau buka kitab apa juga boleh. Ya kebetulan saya tidak bawa kitab. Alhamdulillah, sebagaimana pembahasan yang mungkin sudah dibahas oleh beliau, di sini juga kami ingin sedikit mengupas tentang Asmaul Husna yang mungkin sudah dibahas oleh beliau, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Ta'ala. Yang sebagaimana lazimnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim menggunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak sembarangan. Al-Imam Al-Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Bajuri, itu pengarang kitab Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri itu hasyiah dari kitab Syarah Fathul Qarib yang dikarang oleh siapa pengarangnya? Imam Al-Ghazi, ya. Ibnul Qasim Al-Ghazi, Abul Qasim Al-Ghazi, ya, kalau salah khilaf. Mensyarahkan dari matannya yaitu At-Taqrib yang dikarang oleh Al-Imam Abu Syuja'. Di dalam Al-Bajuri dijelaskan bahwa Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Lafaz Ar-Rahman di situ ablaghu minar Rahim, maknanya lebih padat dibanding Ar-Rahim. Kenapa? Karena maha kasihnya Allah itu umum kepada siapa saja. Siapa saja pasti dapat sifat rahmannya Allah Ta'ala, tidak terkecuali iblis yang laknatullah. Mana buktinya? Buktinya sampai sekarang iblis masih diberi Allah nyawa. Sampai sekarang iblis masih berumur. Mana bukti iblis berumur? Lihatlah keluar. Yang kita tengok yang meninggalkan sembahyang dan lain sebagainya. Kedua, bukti bahwa Allah itu Maha Rahman kepada seluruh makhluk, buktinya ialah Allah tidak tebang pilih ketika memberi. Nak dia muslimkah, nak dia kafirkah, nak dia kecikkah, nak dia besakkah, pasti diberi rezeki sama Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Ada nih orang kafir yang miskin di tunggal nih,
Maksudnya tuh semua orang kafir itu miskin semua. Enggak ya. Ada yang sugih ya. Banyak. Terus adakah nengok orang muslim yang miskin di Tunggal nih? Tunggal aja dulu, daerah Tunggal aja dulu. Ada? Banyak. Apakah Allah tidak kasih sama orang muslim? Tidak, bukan tidak kasih. Hanya saja kasihnya Allah itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Apalagi masalah rezeki. Nanti kembalinya kita kepada qadar dan takdir, kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi kepada qadar dan ketentuan daripada Allah taala. Sampean jangan terlalu bingung kalau tentang masalah rezeki. Karena Allah bagi itu rata. Siapapun dapat, hanya kadarnya berbeda-beda. Jangan jangan dongkol dengan Allah Ta'ala. Punya sifat dongkol jangan. Ngapa aku diberi kayak gini, kawan aku kayak gitu? Kenapa aku hidup kayak gini, kawan aku kayak gitu? Kenapa ya motor aku kayak gini, motor kawan aku kayak gitu? Kenapa ya aku punya wajah kayak gini, wajah kawan aku kayak gitu? Kenapa ya skincare aku bisa beli segini, cuman kawan aku kayak gitu hebatnya? Kenapa kawan aku tuh segini? Beda-beda. Nah, kalau masalah dunia jangan ambil pusing. Apa kata Imamul Haddad di dalam Diwanul Haddad? Ada Imam Haddad dan Diwan Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau menyinggung tentang orang yang orang yang dongkol sama Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Lawalim wa kaifa qaulun zil hamaq. Macam mana nih? Macam mana nih? Walim, kenapa? Wa kaifa, gimana nih, gimana? Aduh, rezeki kayak gini, duit kayak gini, gimana nih? Banyak ngeluhnya. Tidak ada bersyukur sama Allah Ta'ala. Qaulun zil hamaq. Ini kata-kata orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Dia tahu Allah Maha Pemberi, dia tahu yang beri itu Allah, kok masih dongkol, kok masih protes. Lalu dilanjutkan oleh beliau, ya'tarid ala Allah alladzi khalaq. Ini orang nentang sama Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala yang maha menciptakan. Ya. Nah, kita jangan punya sifat seperti itu. Ingatkan kalau sudah apa yang dikasih kepadamu itu dah hakmu dah. Kalau memang itu jatah untuk dirimu, maka dirimu pasti dapat. Tapi kalau itu bukan jatah untuk dirimu, maka macam manapun ngejar tak bakal dapat. Masih disinggung sama Imam Haddad dalam Diwanul Haddad. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang tidak jatahmu tuh tak bakal kamu dapatkan. Tapi walladzi kusim lak hasilun ladek. Sesuatu yang sudah menjadi jatahmu pasti dapat. Kawan pontang panting, apa bahasanya tuh? Banting tulang. Tulang dibanting. Padahal mana lah banting tulang dah. Nganggur di rumah jilbab pasmina harga sekian. Mana lah banting tulang dah. Mencet HP ada. Banting tulang bahasanya. Ya. Untuk dapatkan rezeki tadi itu banting tulang sudah bahasanya. Tapi ingat, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha, serahkan kepada Allah Ta'ala. Nak macam mana pun rezeki yang Allah kasih, terima. Nerima aja. Udah, cukuplah sudah itu. Ya. Kenapa? Karena nak banting tulang macam mana pun, kalau bukan rezeki kita, tak bakal dapat untuk kita. Tapi kita nak diem macam mana pun, kalau itu rezekinya kita, bakal dapat untuk kita.
lagi minum teh. Minum. Baru dari tangan sudah di tangan, tinggal masukkan ke mulut cuman lagi. Datang budak-budak, anak kecil, Ustadz, aku nak itu. Karena awak nih ustadz gitu kan, tak mungkin pula tak ngasih, pelit pula sama budak kecil pula, malu dikasih. Padahal tadi sudah depan mulut dah, tinggal masuk cuman lagi dikasih. Sekalinya ia untung kalau dapat pula. Yang budak tadi itu kehausan, habis sampai gelasnya tuh jilat-jilatnya sampai habis, tak ada tersisa sama sekali. Jadi si ustaz tadi nengok ilah, aduh hai. Padahal sudah disediakan khusus untuk dia, bertutup pula. Sudah disediakan khusus untuk dia, tapi tak dapat, walaupun dekat dah dengan mulut. Tak dapat, kenapa? Bukan bahagiannya dia, tapi bahagian yang budak tadi dah. Kalau ngukur masalah dunia, jadilah kayak budak kecil yang kayak umuran itu dah. Kenapa? Mereka tak mikir besok tuh makan apa anda. Orang tuanya yang mikir. Ada pernah mereka, mak kita besok makan apa mak ya? Anak-anak umur 5 tahun loh. Aduh mak, besok makan apa kita? Aku nganggur mak, kata dia. Memikirkan nganggur pula. Ada? Tidak ada. Yang ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Nah kalau masalah dunia itu biasa saja. Biasa saja. Ilzam bab rabbik watrukul ladun. Tetap sama Allah Ta'ala, watrukul ladun, tinggalkan selain Allah Ta'ala. Berharap dengan Allah pasti dapat, berharap dengan makhluk siap-siap kecewa. Siapapun dia. Yang ibu-ibu yang sudah punya suami, berharap dengan laki siap-siap kecewa. Yang lakinya di rumah tuh berharap sama ibu siap-siap kecewa. Anak berharap dengan orang tua siap-siap kecewa. Karena berharap kepada makhluk tidak ada akhiran kecuali kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak bakal ada kecewa. Hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Itu Ar-Rahman, maknanya luas. Kepada seluruh makhluk Allah kasih. Nak dia jin, nak dia iblis, nak dia malaikat, nak dia binatang, nak dia kafir, nak dia muslim, Allah kasih semua. Tapi rahimnya Allah Ta'ala, Ar-Rahimnya Allah Ta'ala, ini maknanya sedikit sekali. Yang dapat rahimnya Allah ini hanya orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Contoh kecil, ada orang kafir. Ada orang kafir, tahu orang kafir? Orang kafir beramal tiap hari. Mungkin dia tidak tahu. Kamu mungkin misalnya yang kuliah, mungkin ada yang kuliah di sini, bukan di STAI misalnya, di mana gitu, tempat lain yang mungkin kampusnya umum gitu, ada orang muslim, ada non muslim gitu, tekawan sama non muslim. Dia tidak Islam tapi dia nak belajar Islam, tapi dia ada Islam misalnya. Tiba-tiba dia ikut antum ke masjid. Loh, kau ngapa ikut ke masjid? Aku nak belajar Islam, tapi dah Islam belum. Ikut juga sembahyang di situ. Mau ikut sembahyang, orang kafir ikut sembahyang. Kamu bersedekah, dia bersedekah juga, lebih besar lagi malahan. Orang kesusahan dibantunya juga. Tapi ketika menghadap Allah Ta'ala, matinya dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya ditolak sama Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah Allah itu tidak adil? Berarti Allah itu tidak adil, kata mereka. Kenapa? Yang muslim beramal sedekah cuma 1000, ya aku bersedekah 1 juta, kok aku ditolak dia diterima?
Orang kafir yang dicakap gini misalnya. Misal. Maka di sini yang perlu diperhatikan, kenapa sih amalnya ditolak sama Allah Ta'ala? Nih yang sekolah, masih sekolah nih, atau yang masih pokoknya pendidikannya dari SD sampai kuliah. Ketika pas ujian, itu yang diberi nilai orang yang terdaftar di sekolahan ataukah tidak? Pasti orang yang terdaftar di sekolah. Misalnya ada di antara sampean nih, pergi ke STAI. Ini bentar lagi ujian tanggal 17. Di STAI. Enggak daftar, masuk ke kelas, ikut ujian juga. Duduk ya. Dikasih soal, ikut juga ngerjakan. Oh, bener semua. Betul semua. Ada kawan tadi. Kawan yang bawa. Kawannya daftar di STAI. Dia ngerjakan soal 10, betul 3. Sedangkan kamu tadi itu, tapi daftar kuliah, kamu belum daftar kuliah. Betul semua. Ketika diserahkan seluruh soal tadi itu, tibalah masa waktunya keluar hasil nilai ujian. Entah di mana diletaknya, mungkin di mading atau di mana itu. Dilihat, dicari. Nama kawan yang betul 3 tadi ada situ. Mungkin merah nilainya mungkin. Ada, pokoknya ada nama kawan nilainya sekian. Nah, sampean cari nama sampean dari atas ke bawah, bawah ke atas, tengah ke bawah, bawah ke tengah. Tak ketemu. Loh, kemana nilai aku? Kemana nilai aku? Aku betul semua nih. Tapi kok tidak ada di sini nilai aku betul semua? Akhirnya sampean protes ke rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Rektor. Ya. Tanggal 17 2022 bulan 2. Bulan 21 nih. Bulan 1 Januari saya ikut ujian. Tapi kenapa ketika saya lihat di tempat nilai itu tidak ada nama saya? Kata rektor, salah aku kah? Terus salah siapa? Kau daftar? Kau ikut peraturan pondok? Peraturan STAI? Enggak. Kau datang bapak? Sendal, betapih. Yang laki-laki misalnya. Kau daftar? Enggak juga. Loh, terus kau ngapa? Aku cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan ujian aja di kelas. Seperti itu gambarannya daripada Allah Ta'ala. Ya macam mana orang kafir itu mau beribadah, beramalnya diterima sama Allah, sedangkan namanya saja belum terdaftar di sisi Allah. Tapi ingat, kalau ada orang yang non-muslim, orang kafir itu beramal, bersedekah, mereka jangan ditolak, jangan diceramahi. Kau ditolak amal kau nih, jangan bersedekah lagi. Jangan seperti itu, biarkan. Mana tahu dengan amal sedekahnya tadi itu dapat hidayah dia daripada Allah Ta'ala, masuk dia ke dalam agama Islam. Ya, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua, amal ibadah kita semua, majelis-majelis kita semua, dan apa yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, apa yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua diterima sama Allah, semua diijabah oleh Rasulullah. Rasulullah memandang kita dalam keadaan rahmah, dalam keadaan kasih sayang, dan kita dipandang sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ingin kami matikan saja, matikan ini.